ini prosesnya perlahan-lahan. Oke, jadi biasa kalau banyak keluhan berarti ada sesuatu yang salah. Ya. Ya, jadi kalau Wajah saya mau menggunakan kayak gini, tapi nggak tahu yang mana harus saya gunakan. Gitu. Ini kan produk Lombok asli loh. Asli Lombok ini dibuat sama saudara kita dari Lombok. Iya. Terus ini. Mau bro? Siap. oke, Boleh coba kok. Iya. dapat ya Nah, kontennya. ini kalau ada kantung mata Oh. atau garis-garis mata ini, pakai ini. Setiap mau tidur, pakai ini. Ini Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang YS di YS Podcast. Seperti biasa, YS Podcast akan menghadirkan narasumber-narasumber yang akan memiliki cerita untuk kita simak bersama, dan tentu pada akhirnya yang bisa mengambil hikmah pelajaran akan terinspirasi. Oke, hari ini pertemuan saya kedua nih sama Bu Susi. Kayaknya pertemuan pertama kita belum selesai, Bu Susi. Belum selesai. Iya, jadi ada hal-hal menarik yang dulu di podcast pertama, Bu Susi. Ya. Kita udah berbicara bagaimana menjadi, sebetulnya saya nggak menyebut gender sebetulnya ini, laki-laki dan perempuan ya. Sebetulnya sama saja sebetulnya ya. Tapi bagaimana sebetulnya Bu Susi menjadi perempuan tangguh. Ini di Gili nih. Hai guys, kita akan bahas ini. Saya akan lanjutkan sebetulnya podcast saya yang lalu. Bu Susi, menjadi perempuan tangguh. Jadi kalau kita membahasakan, kalau perempuan tangguh ini kan yang betul-betul mandiri dengan caranya sendiri. Ya. Di Gili kita tahu lah. Ya. Beberapa waktu yang lalu memang sangat dahsyat. Ya. Bukan hanya kita berbicara gempa, ternyata lanjut COVID. Ternyata ada juga peraturan pemerintah yang nggak mendukung juga. jadi kayaknya banyak gini episodenya, Bu Susi. Nah, Bu Susi, saya ingin memulai pertanyaan dari sebetulnya apa yang Ibu Susi coba lakukan sebagai asli daerah di sana, ingin membangun kampung halamannya sendiri. Banyak. Ya, oke. Banyak sekali. Ya. Dulu pas saya baru pulang dari Perancis, ada hal yang sangat mengganjal Ya. dalam diri saya. Terus bahkan sampai saya bilang, saya mau jadi kepala desa. Wow. Oke, ya. Saya bilang saya mau jadi kepala desa. Banyak yang saya mau lakukan di sini. Ya. Cuman mengingat lagi saya bukanlah perempuan yang dengan cerita yang mulus di sana. Iya. Saya bisa dibilang tidak bagus nama. Oke. Dan saya pikir itu siapa yang bakal memilih saya gitu. Oke. Ini kalau kita berbicara elektoral ya. Siapa yang memilih Iya, iya. saya gitu. Terus oke, saya bilang saya pergi itu pun waktu itu saya di Raja Ampat menghayal ke laut itu. Ya. Karena saya melihat banyak hal sih yang sangat menyentuh. Saya bilang tuh, saya mau jadi kepala desa, mungkin ada beberapa hal yang mau saya rubah gitu. Sampai sekarang, sampai terakhir kemarin waktu ada ipar saya juga menyalonkan diri jadi kepala desa, saya sempat juga bilang saya mau jadi kepala desa. Gitu. Cita-cita itu masih dipelihara. Masih sampai sekarang Ya, oke. masih. Ya, banyak sih, banyak. Oke. Mungkin apa enaknya kita ungkap di sini atau bagaimana ya? Nggak apa-apa. Ini kan bebas bercerita, Bu Ya, Susi. terutama masalah sekolahan. Oke. Apakah saya menceritakan ini akan menjadi babak baru untuk saya? Saya tidak tahu. Bahkan sempat waktu itu sebelum gempa, saya sudah bilang, saya sudah mengerjakan hal ini untuk usaha saya. Saya tahun depan mau satu proyek gitu, mau bangun sekolah untuk mau memperbaiki sekolah gitu untuk karena sekolahan itu dari saya masih sekolah SD sampai sekarang
masih tidak ada perubahan. Berarti itu artinya sekolahnya konsisten banget, nggak mau berubah. Iya. Aduh, iya. Terus saya itu kadang-kadang bapak saya bilang, kamu gila katanya. Kamu gila. Bukan gila Pak, saya bilang. Bahkan suami saya juga bilang, kalau saya kadang-kadang ngomong sama dia, kamu sudah terlalu banyak urusan. Oke. Pekerjaan kamu udah banyak. Gitu. Kenapa kamu mau tambah? Bukan. Ini kan dari hati nurani, bukan kita lihat dari materi atau keuntungan, bukan itu. Panggilan jiwa nih. Ya, Bu Susi, panggilan ya. jiwa lah. Oke. Itu sampai banyak teman saya yang dari Amerika, dari Belgia, dari Perancis waktu itu mau donasi untuk membangun sekolah itu. Saya sudah siap. Terus dan ada juga Mr. Sander yang punya Ocean 5. Wow. Aku mau sumbang batako gitu, udah bilang. Oke, tidak apa-apa. Sudah luar biasa keinginan saya untuk mau ke sana itu. Ya. Tapi waktu itu tiba-tiba dihantam sama gempa. Gempa 2018. Dan sampai saat ini belum bisa saya realisasikan. Ya. Keinginan dan cita-cita saya itu. Wow. Dan setelah itu saya mau memperbaiki puskesmas yang ada di sana. Karena saya lihat di sana kan banyak klinik-klinik yang swasta. Betul. Sementara di sana kita ada puskesmas luas. Kenapa tidak datangkan seorang dokter? Itu yang bisa melayani masyarakat kecil kita ya, bukan hanya tujuannya mentang-mentang di daerah turis ya. Jadi bukan hanya turis saja sebetulnya, tapi masyarakat kita yang di sana lebih. Jadi Bu Susi melihat, kalau saya membacanya Bu Susi, itu adalah kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan yang Pendidikan, sangat-sangat. Kesehatan yang ingin Bu Susi. Bu Susi mendengar sekolah yang tidak mau berubah tadi. Ini secara fisik physically artinya sejak SD, SMP, ya gitu-gitu terus gitu. Nah, sebagai orang asli sana, ya sebetulnya sekarang ini kita berbicara sekarang Bu Susi. Apa sebetulnya menurut Bu Susi kira hal-hal kecil yang bisa merubah pola pikir? Mungkin apakah nunggu kita berbuat dulu baru pemerintah? Nah, itulah. Saya nggak tahu apakah ini salah pemerintah atau pengurus desa. Ya, oke. Saya tidak mengerti. Kadang-kadang saya kalau jalan-jalan ke kampung, ke pelosok gitu. Masa di daerah itu kok sekolahnya bagus-bagus gitu, di kampung-kampung itu. Loh, kenapa kok di sekolahan di kampung saya kok dari saya baru mulai sekolah di sana sekitar 50 tahun yang lalu kok masih aja. Sementara kalau bisa dibilang penghasilan di orang-orang di sana kan di atas rata-rata. Banyak pengusaha asing maupun domestik yang lokal di situ tuh kan banyak. Kenapa kita tidak mampu gitu loh? Kenapa kita tidak mampu? Kenapa harus menunggu orang-orang? Oke. Jadi kalaupun menunggu minimal ada kepastian. Iyalah, itu nunggu sesuatu yang nggak pasti kan nggak banget. Itu kalau kata orang-orang yang pekerjaan paling membosankan adalah menunggu. Saya manusia manusia yang tidak bisa menunggu sebenarnya saya. Nah, berarti ada kaitannya dengan prinsip ini. Saya tidak bisa menunggu. Saya tidak bisa menunggu dan tidak bisa ditunggu. Karena saya harus selalu on time. Kalau saya itu sebenarnya. Jadi dalam perjalanan itu Bu Susi melihat lingkungan, apakah ini juga yang menjadi pemicu atau faktor utama Bu Susi untuk jadi ibu yang nggak mau diam gitu? Iya. Saya nggak bisa diam. Dari ngembangkan, apa hal yang pertama Ibu Susi lihat sebagai kayaknya harus buat ini nih, biar orang pada tertarik melihat daerah ini dan saya bisa berbuat lebih banyak gitu? Banyak peluang, banyak peluang. Kadang-kadang saya kepingin berbicara sama ibu-ibu, berbicara sama generasi penerus terutama yang perempuan di sana. Tapi kadang-kadang saya harus menahan diri. Saya harus menahan diri karena apa? Banyak mungkin saya termasuk bisa dibilang salah satu pemberontak perempuan di sana itu. Wow.
Ini udah mendeklar sebagai pemberontak perempuan di sana, Pak. Ya, seperti apa Kak? Apa ya? Berarti kalau ngelihat Bu Susi ini bagi kaum lemah, bagi masyarakat yang ada di situ, Pak, ini yang tempat curhat lah. Ya. Bisa memberi solusi jalan keluar gitu. Tapi bagi pemerintah mungkin ini nggak bagus. Ya, nggak gitu. bagus. Saya tahu. Oke. Kadang-kadang saya menahan diri kadang-kadang untuk berbicara karena banyak hal yang saya pikirkan. Oke. Ya, karena banyak hal. Terutama ya seperti saya bilang tadi. Ya. Saya ingin jadi kepala desa. Bahkan kemarin saya bilang saya mau jadi bupati. Kemarin momennya itu. Kemarin. Bahkan saya sendiri tidak tahu siapa calon di antara ketiga pilihan itu. Saya tidak tahu. Wow. Saya akhirnya pas dikasih undangan Ya. kartu pemilihan, Memilih. saya masih bertanya lagi siapa itu jadi calon kita itu. Gitu. Berarti belum sampai informasinya sampai di situ ya. Saya Ya, mungkin karena belum. saya lebih sering di Mataram. Oke. Itu akhir-akhir ini. Oke, Bu Susi. Melihat perubahan. Kita kan melihat Gili itu karena saya waktu parahnya itu pernah berkunjung. Ya. Seperti sebuah dulu ya. Ini sangat hiruk pikuk, tapi ketika kita ke sana tuh kayak tempat mati. Ya. Gak ada kehidupan, rumput tumbuh sudah lah, nggak ada terurus. Tapi akhir-akhir ini saya dengar kabar nih, chill out nih. Ya. Sebagai tempat Bu Susi bisnis utamanya di situ, kok nggak pernah sepi ini? Karena kami selalu konsisten dengan apa yang kami lakukan, terutama Oke. dari masalah servis, Ya. makanan, pelayanan, semua itu. Bahkan ada beberapa tamu yang bilang itu termasuk dia itu apa namanya yang di sosial medianya itu banyak sekali review. Dia pernah tinggal sama kita waktu kita baru buka Ya. setelah COVID. Dia itu dia tinggal di Bali. Ya. Asal negara aslinya itu dari Egypt. Dari Oke. Egypt. Tapi suaminya orang Inggris. Ya. Dia bilang servis kita dibilang kayak bintang 5. Wow. Begitu ada masalah dia kasih tahu dan langsung saat itu diselesaikan. Selesaikan. Ya. Oke. Wow, ini kan kalau kita berbicara bisnis jasa pelayanan. Jadi memang pada akhirnya yang bercerita adalah sebetulnya orang-orang yang sudah berkunjung ke Sudah, sana. ya. Ya, jadi PR terbaiknya itu adalah bagaimana memuaskan orang yang ke sana. Ya. Sehingga dialah yang akan bercerita, oh tempat ini sangat bagus. Nah, selama pengalaman ini Bu Susi ini membangun, bahkan sekarang sudah ekspansi nih. Ya. Membangun lagi tempat-tempat lain ini. Ya. Nah, dari selama ini Bu Susi, apa kira-kira pengalaman yang berkesan selain tadi ya Bu Susi ya? Pengalaman berkesan menurut saya yang tamu itu sampai kalau ke Indonesia itu harus ke situ gitu. Ya. Ada yang sampai mendalam? Saya sangat berkesan terhadap anak-anak yang bekerja. Oke. Anak-anak yang bekerja di perusahaan saya, mereka itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Karena apa? Walau ada maupun saya tidak ada di lokasi, Ya. mereka tetap. Oke. Bahkan kadang-kadang waktu itu kalau saya ke luar negeri, ke Inggris kadang-kadang Ya. mereka kirim email, tamunya kirim email ke saya Iya. bahwa mengatakan bahwa Susi, walaupun kamu tidak ada di sini, kamu punya staf Ya. luar biasa. Oke. Oke. Itu dia bilang itu. Dan paling sering saya dikomen sama tamu. Ya. Kemarin juga pas pulang ke Gili beberapa hari, bahkan tamunya sendiri yang mendatangi saya. Oke. Ayu Susi? Ya, katanya. Kamu punya the best staff katanya. Oke. Ya. Berarti di sini adalah bagaimana bukan hanya sebagai fisiknya ya, fisik bangunan yang ada di situ Ya. Bu Susi. Tapi ternyata kalau mendengar komentar tadi, Bu Susi itu berhasil membangun narasi bahwa tempat ini sangat asik justru karena pelayanan. Pelayanan, ya. Wow, apa resepnya Bu Susi sehingga anak-anak kita di situ, gak usah sebut anak buah deh, keluarga Ya, kita di situ, keluarga, ya. keluarga kita di situ merasa Kak
punya sendiri berarti. Ya, karena saya juga tidak pernah membedakan saya bersama mereka. Kami kerja sama-sama melakukan, walaupun dari pekerjaan yang bisa dibilang menggareng pantai, saya melakukan sama dengan mereka, mengangkat meja, sunbed. Nggak ada yang nyangka berarti itu ini owner nih. Nggak ada. Bahkan selama itu banyak orang-orang bertanya itu, Iya. where is your boss? Padahal Nanyanya ke Bu Susi. bukan ke anak-anak. Oke. Terus nanti kan saya lagi sibuk bakar ikan. Iya. Saya kan barbecue, Oke. chef barbecue. Itu bos saya yang di barbecue kadang. Are you sure katanya tuh. Oke. Semua nanya gitu. Bahkan ada beberapa sih yang expat yang kadang-kadang perempuannya orang kita gitu. Ya. Oh, pantas dia nanya gitu sama staff, dia bilang Ya. anak-anak di sana suaminya orang mana gitu. Oke. Terus dia bilang, Ya. oh suaminya orang Inggris gitu. Oh pantesan dia punya bisnis ini gitu. Oke. Katanya anak-anak selalu membela saya. Bu, saya sudah bekerja dari ibu sama ibu dari sudah lama. Saya tahu bagaimana perjuangannya ibu. Bukan karena dia punya suami orang Inggris terus dia Oke. punya usaha gitu. Ya. Ya. Jadi Bu Susi membangun sebuah kekompakan tim nih. Ya. Jadi Bu Susi sudah, kalau dengar tadi ada ataupun nggak ada, Ya. artinya sikap keluarga yang melandis itu nggak berubah berarti. Tidak berubah. Apa Ya. taruh CCTV-nya di mana Bu Susi? Cuman CCTV kita baru-baru memasang. Baru ini mungkin berapa bulan yang lalu. Wah, 3 ini bulan dia. mungkin 3 bulan yang lalu kita pasang. Berarti betul-betul ini adalah menjadikan semuanya di situ adalah keluarga dan menyatakan bahwa ini milik kalian Ya. semua. Itu pun kita pasang CCTV karena ada masalah sedikit, masalah tipping, box tipping. Oke. Bukan masalah dari Yang lain ya? Yang lain ya. Karena box tip ada masalah sedikit sih. Akhirnya kita berusaha biar Oke. tidak ada yang saling menyalahkan gitu. Betul. Pada akhirnya Bu Susi mungkin belajar Ya. dari membangun bisnis di satu, nah itu saja terus gitu dikembangkan. Pernah merasa ini Kak Bu Susi? Kira-kira tidak pernah membayangkan hantaman di bisnis itu pada akhirnya Bu Susi temukan gitu. Dulu sih sering, Oke. sudah beberapa kali karena waktu itu saya sih masih memanage restoran Ya. restorannya Bapak. Kan perang itu dulu Kristen sama Muslim Lombok iya. kan pembakaran di sana sini. Ya, Reformasi tahun itu. 2000, Ya, 2000. tahun 2000. Ya, Tahun betul. 2000. Dan setelah itu baru bangkit sedikit, dihantam lagi oleh bom Bali. Ya. Bom Bali, dan setelah itu kita berjalan cuman kan terlalu slow tamunya. Terus dengan begitu saya banyak tawaran juga sama dari tamu-tamu yang lain, Ya. ngajakin usaha yang lain. Kadang-kadang saya ikut mengekspor Ya. mebel Mebel juga ya Wow. sama mereka. Iya, Kadang-kadang ke Jepara, Oke. Bali, sama ke Selagalas. Selagalas Banyak saya juga. beli itu meja-meja waktu itu zaman Oke. lagi booming-boomingnya cukli-cukli itu. Ya, oke. Jadi sampai ekspansi seperti Ya, itu. Nah, kemudian Bu Susi berkembang lagi. Nah, sekarang saya tanya yang hari ini. Hari ini, Kira-kira apa nih bentuk ekspansi bisnisnya Bu Susi? Ekspansi untuk saat ini kita masih ada salon mungkin beauty Oke, salon sejak ya. 1 tahun yang lalu. Oke. Kalau skincare-nya Oke. itu sudah berjalan 2 tahun, dan baru-baru ini kita lagi membangun Ya. showroom di Meninting. Oke. Wah, ada bawa nggak? Apa itu merek skincare? Siapa tahu nanti ada yang nonton di sini bisa ikut mencoba, atau mungkin nanti Herman ini yang kameramen. Ya, boleh dicoba. Apa silakan. Oh, ini apa ini bacanya ini? Leomi. Leomi Ya. Skincare. Leomi Skincare.
produk asli Asli Lombok. Lombok. Ya, diproduksi oleh sahabat saudara kita yang dari PT Iwin, Karya Iwin Insani. Iya. Sudah apa aja bentuk produknya Bu Susi ini? Kita ada face wash, Oke. sabun wajah. Ya. Ini krim malam sama serum wajah. Bagus Ya. sekali produknya. Ini sunblock yang paling saya suka. Oke. Karena di Gili Ya. panasnya luar biasa. 5 mataharinya ya. Ya, udah 10 10. 10 mataharinya dari semua Oke. juru ini. Oke. Ini yang paling Iya. saya suka sunblocknya. Dan bagi kita yang sudah berumur mungkin juga ada eye cream ya. Ada eye cream. Ya, krim untuk wajah. Body scrub. Ya. Wah, banyak sekali berarti udah Ada yang nggak turunan. kebawa, mungkin sudah lagi running out of stock. Oke. Kita punya body apa namanya? Body serum. Oke. Juga itu sangat Iya, iya. bagus. Ya. Oke, pengalaman mengembangkan produk atau memasarkan ini. Kalau respon masyarakatnya seperti apa? Alhamdulillah baik. Oke. Sampai saat ini kita belum ada satu customer pun yang komplain. Oke. Ya, Iya, iya. belum ada customer yang bilang sakit atau bilang ya, memang kan ini produknya bukan produk yang abal-abal. Oke. Seperti atau mengandung bahan-bahan yang tidak baik Oke. untuk kesehatan. Iya. Ini prosesnya perlahan-lahan. Oke, jadi biasa kalau banyak keluhan berarti ada sesuatu yang salah. Ya. Ya, jadi kalau ternyata selama ini oke-oke aja berarti ya memang produk bagus. Nah, pengalaman mengembangkan ini Bu Susi ini. Ekspansi dari bisnis utama adalah di Gili. Ya. Terus sekarang ke showroom lagi sebagai seorang perempuan Bu Susi. Apa yang menurut Bu Susi menjadi pesan yang bisa diberikan ke bukan hanya perempuan ya, semua ya. kaum yang ada di muka bumi ini Bu Susi? Pertama pesan saya untuk semua dan hampir setiap saat, setiap hari saya sampaikan baik sama anak-anak yang kerja pada diri saya Ya. atau teman-teman, saudara, siapapun itu, jangan takut. Oke. Karena kalau kita takut, kita tidak bisa sampai kemana. Ya. Ya. Dan jangan takut untuk mencari peluang. Oke. Kalau kita mau berbisnis, jangan pikir untungnya. Prosesnya dulu. Oke. Proses. Ya. Bisnis itu tidak akan rugi kalau kita kemas dengan baik. Kalau kita telaten. Ya. Kalau sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Saya rasa insya Allah. Oke. Dan hari ini kita belajar di Bu Susi ya. Wow. Jadi semangat kerja keras Bu Susi pada akhirnya nih ya mengalahkan orang pintar yang tidak memiliki semangat gitu. Jadi sahabat ya podcast semua, hari ini kita banyak belajar nih dari Bu Susi. Sebetulnya banyak hal lagi yang akan saya tanya-tanya, tapi nanti kita akan fokus saja. Janji saya ke Bu Susi ini, sebetulnya Bu Susi sudah sering mengajak ke Gili nih, Bu Ya. Susi nih. Jadi pengen sekali nge-vlog di situ, melihat apa sebetulnya yang menjadi mesin bisnisnya Bu Susi. Nanti Yes Podcast akan secara spesial akan ngevlog, versi ngevlognya di kita ke Gili nanti Bu Susi ya. Mudah-mudahan bisa segera ke sana. Ya, saya akan tunjukkan bagaimana saya memulai dari bangun pagi sampai tutupnya itu. Oke. Nanti kalau di restoran itu, karena di restoran ini super banyak sekali yang harus kita perhatikan. Oke, ini baru satu sisi dari Ya. bisnis itu Bu Ya. Susi. Jadi memang harus betul-betul detail, rigid ya. Artinya benar-benar, ya. di urusan restoran saja, Ya. karena ini kan menyangkut cita rasa. Cita rasa, Ya. kebersihan, Ya. kecepatan, Ya. banyak sekali tuh yang perlu kita Oke. di restoran ini. Terlalu Oke. banyak Oke. Jadi banyak hal yang bisa kita gali. Nah, nanti kita akan belajar langsung di Gili.
Oke, sahabat Yes Podcast, ini mungkin yang tertarik. Ada media sosialnya Bu Susi? Ada, sudah semua ada di sini kayaknya. Oke, semua ada. Ya, Tentang ada. dengan Leomi juga, Leomi. semua media sosialnya Kalau ya? di Gili banyak, kita masing-masing properti ada media sosialnya. Oke, jadi semua ternyata sudah komplit, di branding dengan cukup baik. Doa saya Bu Susi, mudah-mudahan ikhtiarnya ini bisa berjalan lancar. Kalau saya tertariknya karena cara Bu Susi merawat keluarga yang semua yang terlibat di bisnis Bu Susi. Ya. Jadi sebetulnya cerita Bu Susi tadi udah banyak ya. Jadi cara itulah mungkin Bu Susi yang rezeki tidak bisa ditiru Ya. mungkin dengan cara-cara Ya. seperti Ya. itu. Ada hal-hal. Ya. Oke, mungkin ini sahabat Yes Podcast sangat luar biasa. Nanti jangan lupa juga tonton podcast-podcast lain dari narasumber-narasumber yang memiliki inspirasi yang sangat luar biasa. Ketemu lagi di konten Yes Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.